Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang dilakukan satu kali saja dalam pengukurannya. Nah, pengukuran ini diperlukan alat ukur untuk mengetahui besaran dari benda yang akan diukur. Agar lebih kita paham, kita akan membahas soal berikut. Berapa volume dan massa jenis dari benda di bawah ini. Nah, benda di bawah ini kita sepakat bahwa bentuknya adalah balok. Nah, untuk rumus persamaan volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, untuk massa jenisnya, massa dibagi volume. Nah, ketidakpastiannya ini atau ralat kesalahan atau kebolehan berbeda nilai dari hasil pengukuran itu sebesar ketidakpastian. Jadi ralat kesalahan diperbolehkannya perhitungan atau pengukuran itu sebesar ketidakpastian tersebut. Nah, untuk mengetahui ketidakpastiannya, kita harus mengetahui dulu alat ukur apa yang akan kita gunakan dalam mengukur benda tersebut. Untuk volume, besaran yang digunakan adalah panjang. Dan massa jenis besarannya adalah massa. Jadi, untuk volume itu kita dapat menggunakan penggaris, meteran, dan sejenisnya. Nah, untuk massa jenis kita dapat menggunakan neraca, timbangan, dan sejenisnya. Tapi kita akan menggunakan alat ini. Dari alat ini kita bisa lihat ini namanya penggaris, tahu kan ya? Ini juga penggaris. Ini neraca digital, dan ini neraca Ohaus. Nah, untuk mengetahui ketidakpastiannya, kita lihat ini 0 ke 1. Itu panjangnya adalah 1 cm. Iya kan? Kemudian kita hitung banyaknya garis dari 0 ke 1. Banyaknya itu adalah 10. Oke? Nah, untuk mengetahui ketidakpastiannya, 1 cm dibagi banyaknya garis 10, jadi 1 dibagi 10 adalah 0,1. Nah, kalau ketidakpastian kan punya rumus persamaan yaitu setengah NST, nilai skala terkecil. Nah, nilai skala terkecil sekaligus ketelitian dari penggaris ini adalah 0,1. Jadi, 0,1 dibagi 2 atau setengah kali 0,1. Hasilnya adalah 0,05. Oh ya, tiap alat ukur itu memiliki ketidakpastian yang berbeda tergantung alat ukur tersebut. Walaupun sama jenisnya, tapi ketidakpastiannya berbeda. Contohnya ini adalah penggaris. Ini juga penggaris. Penggaris yang besi ini memiliki banyak garis dalam 1 cm-nya lebih banyak daripada penggaris yang ini. Jadi cara ngitungnya sama, yaitu 1 per ini banyak garisnya berapa dihitung 20. Jadi 1 dibagi 20 garis 1/20, hasilnya adalah 0,5. Kemudian dibagi 2 atau setengah dikali 0,5, hasilnya 0,025. Ini ada contoh lain. Kita biasanya menggunakan neraca Ohaus. Tapi ternyata neraca Ohaus ini memiliki ketidakpastian sama dengan penggaris, yaitu banyaknya garisnya itu 10 dari satu skala ke skala lainnya. Jadi untuk ketidakpastian dari neraca Ohaus ini adalah 0,05. Nah, untuk digital
kita juga bisa lihat nih, beda ya itu nilainya. Yang putih 0,001, berarti skala ketelitiannya atau skala terkecilnya 0,001. Buat ketidakpastiannya bagi 2. Berapa, hitung sendiri. Terus yang ini juga ketelitiannya 0,0, tulisannya 0,0, berarti ketelitiannya 0,1. Buat ketidakpastiannya bagi 2. Hitung sendiri. Nah, lumayan ribet ya, enggak juga sih, tapi ada cara mudahnya, yaitu ketik di Google, cari ketidakpastian dari alat apa gitu, nanti pasti muncul. Tapi di balik kelebihan ada kelemahan, yaitu setiap alat ukur memiliki ketidakpastian yang berbeda-beda. Jadi siapa tahu ketidakpastian yang ada di internet itu belum tentu sesuai dengan alat yang kita gunakan. Jadi kita udah tahu ya bahwa cara ngitung ketidakpastiannya seperti itu tadi. Nah, kemudian mari kita mulai pengukurannya. Ini untuk mencari volume karena ada penggaris, dan yang ini untuk mencari masanya, massa jenis. Nah, untuk panjang kita menggunakan penggaris ini dengan ketidakpastian 0,05, sedangkan yang lebar dan tinggi kita akan menggunakan penggaris besi tadi. Ini yang memiliki ketidakpastian 0,025. Oke. Selanjutnya masuk ke rumus. Nah, untuk rumus ini pertama kita mengetahui volumenya dulu. Ukur dulu volumenya. Hitung volumenya dulu. Udah ketemu volume. Terus kita cari ketelitiannya. Ini adalah rumus umum. Jadi rumus umum ini tergantung dari banyaknya variabel di sini. Karena ini 3, berarti rumus di sininya 3. Nih, misalnya ini massa jenis nih. Massa jenis ada 2, berarti ini cuma 2 aja. Nah, caranya itu gampang banget. Mutlak, dalam tanda mutlak itu adalah do volume per do P dikali dengan delta P, ketidakpastiannya. Berarti kalau ini udah P, lakuin hal yang sama buat L dan T. Lakuin juga hal yang sama buat M dan V. Karena itu adanya cuma 2. Kemudian lihat nih, V itu rumusnya PLT. Kita jabarin rumusnya PLT. Kemudian bawahnya ini adalah do P, berarti suruh nurunin terhadap P. P yang diturunin, selain P gak usah dilihat. Atau kita bisa tulis langsung dulu selain huruf P yang ada di dalam tanda mutlak. Berarti L, T, dan delta P. Nah, baru kita mikir buat nurunin si P. Tahu ya turunan nih. P berarti dia punya pangkat 1. Karena 1 biasanya nggak ditulis. Terus cara nuruninnya, pangkat tersebut dikalikan dengan huruf di depannya. Nih, di sini dikaliin sini. Karena di depannya juga nggak ada, berarti dikali 1. 1 kali 1 tetap 1. Kemudian pangkatnya itu dikurang dengan 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Nah, karena 1 itu nggak dilihat atau nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, jadi diilangin aja. Kebetulan yang L juga sama dan yang T juga sama. Jadi caranya juga sama seperti ini. Nah, untuk yang massa jenis ini agak sedikit beda dari yang volume ini.
karena ini pembagian, yang di bawah ini suruh naik ke atas dulu. Tahu ya cara naikin ke atas? Kalau pangkatnya 1 berarti naik ke atas min 1. Kalau pangkatnya 2 berarti min 2. Kalau pangkatnya 3 min 3. Suruh naik ke atas dulu biar kita mudah buat nanti diturunin di sini. Di bawah suruh naik ke atas, diturunin. Aduh, kasihan banget. Nggak apa-apa. Biar mudah. Nah, terus sama seperti yang volume. Mungkin yang M sama kayak P ini ya. Tapi yang V kan beda. Jadi V turunannya seperti ini. Karena dia pangkatnya min 1, berarti min 1 dikalikan ke depan. Min 1 V pangkat min 1, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1. Min 1 min 1. Jadi kalau ngutang lagi, jadi ngutangnya nambah. Hasilnya adalah min V pangkat min 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Lihat nih, adalah do M nih. Do M berarti yang atas ini yang dilihat M-nya aja, V-nya nggak perlu dilihat. Kemudian yang ini yang kita lihat karena di bawah ini disuruh nurunin terhadap V, berarti V-nya yang dilihat, M-nya nggak usah. Jadi kita bisa nulis dulu M kali delta V nih. Nah habis itu volumenya, ya V-nya itu diturunin, yang udah diturunin tadi. Ini hasilnya min V min 2. Loh, kok hasilnya min tapi di sini plus, Mbak? Nah, itu karena ada tanda mutlak ini. Ingat, tanda mutlak ini walaupun dia min, hasilnya tetap positif. Oke? Sampai sini. Oke. Nah, ini udah ya sebenarnya sampai sini. Tapi karena jelek, mari kita baguskan, perindah. Yang tadi min pangkat min ini biar nggak susah nanti ngitungnya, dia suruh turun lagi ke bawah. Dia karena pangkat min 1 jadi 1 per V dikali delta M ditambah dengan M dibagi V kuadrat. Ini karena V-nya pangkat min 2 kali delta V. Oke, sampai sini. Nah, untuk hasilnya cara nulisnya kayak gini. Rho plus minus delta rho, ketidakpastiannya. Untuk selanjutnya, kita masukkan ke dalam angka yang telah kita ukur di awal. Udah dimasukin, P-nya 15, L-nya 9, T-nya 5. Hasilnya 675 cm. Nah, buat ketidakpastiannya, nih, dikali biasa. Bisa kan ya perkalian sama penjumlahan. Nah, hasilnya adalah 7,5 cm untuk ketidakpastian dari volume. Cara menulisnya yaitu seperti ini. Volume plus minus delta V. Kemudian tulis satuannya sentimeter. Selanjutnya adalah massa jenis. Nah, untuk massa jenis, oh iya tadi di depan saya nulisnya 15 dan ternyata saya ngitung 3.456. Oke. Jadi hasilnya untuk massa jenisnya 5,12 dan ketidakpastiannya nih, rumus yang tadi kita bahas. Kemudian cara ngitungnya ini kan karena susah nih ya, angkanya gede, terus nggak bisa disetarain dulu penyebut apa pembilang itulah. Kemudian kita urusin masing-masing. Jadi ini dikali dan dibagi, kemudian ini dikali dan dibagi, baru hasilnya ditambahkan. Nih, ditambahkan. Nah, sebenarnya hasil dari kalkulator sepanjang ini 0,05703031. Kenapa hasilnya bisa 0,6? Ini adalah cara pembulatan. Bisa nggak cara pembulatan?
Oke, mari kita belajar cara pembulatan dari belakang. 1 dibulatin. Karena dia di bawah 5 berarti nggak ngaruh sama angka di depannya. Tetap 7 lebih dari 5 berarti dibulatin buat di angka ke depannya. Depannya jadi 4 di bawah 5 nggak usah dianggap. 4 terus 0 terus 7, 4, 0, 7, 6. Nah 7 ini kan lebih dari 5, jadi dia dibulatin ke atas buat di depannya, jadi 6. 0,6. Inilah hasil dari massa jenisnya. Untuk materi ini dicukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.